Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai action mapping dan axis mapping. Action mapping dan axis mapping ini adalah konsep yang sangat diperlukan untuk men-setting user interaction di Unreal Engine 4. Mengapa kedua mapping ini sangat penting? Karena kedua konsep ini itu dapat menghubungkan user interaction pada event-event input. Menggunakan mapping adalah cara yang paling fleksibel dan mudah untuk men-set inputan kita. Tidak hanya interaktif tetapi juga memudahkan player dalam memanggil sebuah aksi. Kita dapat dengan mudah mengcustom behavior kita dalam game dan menghubungkannya pada suatu input key. Sebagai contoh, kalau misalnya kita tekan spasi, maka akan terjadi action jump. Ini adalah contoh dari action mapping. Jadi kita tekan spasi, akan terjadi jump atau loncat. Kemudian kalau contoh untuk axis mapping itu kita tekan W. Nah, itu dia jalan maju. Jadi, pertama-tama kita coba dulu masuk ke dalam settingnya. Jadi kita tekan setting, kemudian project settings. Nah, kita masuk ke kategori engine, kemudian pilih input. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini itu ada kategori bindings dan di dalamnya ada action mapping dan axis mapping. Ketika kita buka, nah kita bisa melihat ada action-action tertentu yang sudah ada secara default. Nah, ini adalah default untuk third person project. Jadi yang kita tadi ambilkan yang third person. Nah, di sini ada action jump. Terus lalu ada reset VR. Nah, kita lihat saja di jam. Nah, di sini kita bisa melakukan jam kalau tekan spacebar dan lain-lain ini. Nah, axis mapping juga sama. Jadi di sini untuk move forward kita bisa tekan W, up dan seterusnya. Nah, di sini perbedaan dari action mapping dan axis mapping ini utamanya adalah di scale. Jadi kalau misalnya scale itu berarti kita bisa menentukan itu satu arah atau itu arah berkebalikan. Jadi biasanya sih secara default itu satu scale itu. Nah, tapi kalau misalnya minus 1 itu berarti arah yang berkebalikan. Jadi misalnya move forward ini kalau misalnya tadi kita tekan W kan maju. Tapi ketika kita tekan S, nah karena ini minus 1, arahnya berkebalikan jadi mundur. Begitu. Nah, terus kalau misalnya di action mapping sini kita juga bisa bisa juga menambahkan suatu tekanan lain. Jadi misalnya kayak shift control alt cmd. Jadi misalnya kita jam ini kan spacebar. Misalnya kita mau buat spacebar tapi shift. Jangan spacebar. Misalnya L aja deh. Biar beda. Nah, L lalu kita shift. Nah, itu akan terjadi jam. Misalnya kita coba kan space itu loncat. Nah, kalau misalnya kita tekan shift L, nah itu juga loncat. Kalau kita L saja nggak bisa. Tapi ketika kita shift L itu jalan. Seperti itu. Nah, kalau di sini kita juga bisa lihat. Jadi, kenapa kita sebaiknya menggunakan action dan axis mapping ini? Karena dengan mapping ini kita bisa memiliki kemampuan untuk mempetakan banyak key pada suatu kebiasaan atau behavior yang sama hanya dengan satu binding. Jadi misalnya jam, key-nya ini kan banyak. Jadi hanya dengan satu behavior ini kita bisa men-setting banyak key. Misalnya ternyata untuk kita misalnya jam itu bisa tekan L, Ctrl Shift L dan juga spacebar. Kemudian kalau misalnya di move forward itu tidak hanya W tapi kita juga bisa tekan up kalau untuk maju. Nah, seperti itu. Dan lain-lain. Nah, di sini sekarang kita coba saja.
masuk ke dalam blueprint. Jadi ini saya coba masuk ke blueprint third person. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada banyak actionnya. Jadi ini kalau jump, lalu ini kalau movement, dia move forward bagaimana seperti ini. Nah, ini sudah ada. Nah, kita coba saja, kita buat bisa add sebuah mapping. Nah, kita pertama tekan dulu, kita buat misalnya event begin play, karena di sini kan tidak ada. Nah, di sini kalau misalnya kita mau buat action mapping di sini juga bisa. Jadi kita ketikkan add action mapping. Nah, ini tidak ada, kita hapus konteks sensitifnya. Nah, ini muncul seperti ini. Untuk targetnya kita setting get in, kita pilih, kita ketikkan get input setting. Jadi ini targetnya ngambil dari input setting yang di sini tadi. Nah, terus setelah itu kita mau buat key mapping. Jadi misalnya jadi kita ketikkan dulu make input action key mapping. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kita misal mau beri nama toggle light. Nah, ini kalian bisa atur, misalnya toggle light ini itu dengan menekan apa, misalnya. Jadi ini bisa banyak ya, mau keyboard bisa, mouse bisa, dan lain-lain. Misalnya ini keyboard aja. Misalnya kalau tekan M, lalu Ctrl M. Nah, itu nanti akan memanggil action toggle light. Seperti itu. Nah, terus itu ini sudah terbentuk untuk action mapping. Nah, kalau axis mapping juga sama. Nah, kita coba dulu aja. Jadi misalnya ini kita play. Kita play, ini sudah jalan kan, langsung ke add action mappingnya. Nah, kita lihat di project settings, input. Nah, di sini muncul toggle light, itu M dan pakai Ctrl M. Nah, ini itu langsung terbentuk add action mappings. Nah, terus kalau misalnya kita sudah selesai membuat add, lalu atau pokoknya kita kalau misalnya habis add dan remove, atau ya add dan remove, nah kita harus selalu save key mappings. Kenapa kita harus save key mappings? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan save key mappings ini, nanti kalau misalnya kita tutup projectnya kita, lalu kita buka lagi, nah yang sudah ke add atau ke delete sebelumnya itu tidak ke save, jadi kembali lagi ke default awal seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita save itu, kalau misalnya kita buka lagi project kita, hasil mappingan kita yang sudah kita atur sedemikian rupa dari add remove yang di blueprint ini, itu bisa ke save. Nah, ini kalau targetnya juga sama, itu ke get input settings. Nah, ini nanti akan disimpan di config. Jadi di save config Windows. Nah, di sini ada input.ini. Ini kalau misalnya nanti kita compile, ini langsung masuk ke sini. Jadi misalnya kita compile, kita play. Nah, ini
akan masuk ke sini. Nah, ini action mappingsnya kita semua, jadi kesimpan. Nah, terus kalau sudah, ini itu add action mapping, kemudian ada juga add axis mapping. Misalnya untuk add axis mapping kita lanjutkan aja dari sini. Jadi ini kita putus dulu. Nah, kita bisa ketikkan add axis mapping. Targetnya juga sama, ke get input setting. Nah, kita buat key mappingnya yaitu make input axis key mapping. Ini mirip, cumanya di sini ada scale-nya. Jadi misalnya kita buat namanya coba key axis. Di sini kalau misalnya kita pilih untuk yang scale-nya 1 itu misalnya P. Nah, seperti ini bisa. Nah, kita juga bisa add axis mapping lagi. Nah, namanya juga sama. Jadi kita copy aja. Namanya sama, cuma scale-nya beda, -1. Nah, ini misalnya O. Nah, kalau sudah nanti baru di save. Nah, kalau sudah di save seperti ini, kita coba, kita play, lalu kita lihat di settings, project settings, input. Nah, di sini langsung nanti lalu terbuat coba key axis. Nah, di sini ada 2. Jadi O sama P. O itu yang -1, P itu yang 1. Jadi namanya sama, key-nya bisa banyak. Itu untuk axis mapping. Nah, ini kita jadikan 1 aja. Nah, seperti ini. Ini untuk add. Nah, selanjutnya kita coba kalau misalnya kita mau get lalu remove. Jadi kita misalnya tekan R. Jadi ini kita R. R key. Nah, di sini kita cari R. Nah, kalau misalnya ditekan, itu nanti akan melakukan remove action mapping. Nanti remove action mapping. Nanti kita mau delete, kok misalnya kita tekan R, itu akan mendelete suatu key mapping. Nah, misalnya, nah kita get dulu. Coba kita get action mapping by name. Nah, targetnya juga sama, get input setting. Kemudian ini kan ada array mappingnya. Nah, itu kita get saja. Get. Nah, kita mau hapus yang indeks ke 0. Misalnya seperti itu. Ke key mapping. Targetnya remove action ini sama, yaitu get input setting. Nah, seperti ini. Ini biarkan aja force reboot key map. Jadi maksudnya itu kalau misalnya
jadi di force gitu untuk bisa hapus yang indeks key-nya indeks ke 0 ini. Misalnya ini misalnya kita mau hapus punyanya jam ini kan tadi ada banyak ya, nah kita mau hapus indeks ke 0 nya. Nah di sini terus kita kalau sudah kita coba nanti berakhir di save key mapping. Targetnya juga sama. Nah seperti ini. Jadi kita compile. Jadi kita di sini ambil action mapping yang namanya jam. Terus nanti kita get yang indeks ke 0, lalu kita hapus action mapping untuk yang jam indeks ke 0 itu. Terus lalu kita save. Kita coba play. Kita lihat di sini jam ya. Nah, ini sudah mulai kan? Kita coba tekan R. Nah, ini kehapus. R. Nah, itu indeks ke 0-nya kehapus. Seperti itu. Nah, terus setelah itu, nah kalau misalnya kita coba aja, misalnya kita hapus, tapi kita mau tambah habis itu. Jadi kita add action mapping. Ini terus jadi habisnya di remove, kita tambah. Jadi sama seperti tadi, make input action key mapping jam, tapi ini misalnya adalah B, lalu kontrol B. Nah di sini terus kita kalau sudah kita compile. Errornya targetnya belum, jadi get input settings seperti ini. Kita compile, sekalian aja kita buat remove untuk yang axis mapping ya. Jadi di sini kita lanjut lagi, namanya remove axis mapping. Jadi kalau ini action mapping, ini yang untuk axis mapping. Nah itu ya sama caranya, jadi get input setting untuk targetnya, terus key mappingnya itu kita pakai namanya make input axis mapping seperti ini. Nah kita mau hapus yang mana? Misalnya kita mau hapus yang coba key axis, tapi yang skillnya 1 dan key-nya itu P. Jadi ini harus spesifik ya. Kalau di sini kan tadi coba key axis ada O sama P, yang P yang 1 kan skillnya. Jadi ini juga dibuat 1 nih P. Misalnya kita mau hapus yang itu. Terus kita save key mapping. Nah kita compile, kita coba play. Kita tekan R. Kalau tekan R, nah di sini P-nya hilang. Kemudian yang tadi yang indeks ke 0 itu kehapus, yang di jam indeks ke 0-nya hapus, muncul yang B dan ada kontrol. Jadi kontrol B-nya muncul. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita tadi kan ini get yang action mapping, sama kalau misalnya kalian mau get axis mapping by name itu juga bisa, nanti caranya juga sama. Nah sekarang kita coba kalau misalnya di sini kan ada togglet ya, kita buat sebentar, ini kita kasih komen aja, ini get plus remove.
Jadi seperti ini ya, get dan remove-nya. Ini, kalau ini yang untuk add-nya. Nah, ini kita coba beri behavior-nya untuk toggle light. Tadi kan ada toggle light ya. Kita ketikkan saja toggle light. Nah, seperti ini. Di sini ada press sama release untuk execution-nya. Jadi misalnya kita melakukan press, misalnya kan tadi kalau misal toggle light ini itu Ctrl M. Ctrl M. Nah, di sini kalau misalnya kita press itu kita print string. Jadi kalau Ctrl M-nya kita tekan itu akan melakukan print ini. Jadi misalnya toggle light press. Nah, kalau misalnya kita lepas tekanannya kita itu kita print misalnya toggle light release seperti ini. Jadi ini behaviornya untuk toggle light. Kita coba. Oh, sebentar. Kita play. Nah, coba kita tadi kan Ctrl M. Nah, kita misalnya tekan M. Nah, ini belum saya rilis, jadi M terus. Nah, itu dia, nah, press ya. Kalau kita rilis, nah, rilis itu berarti lepas. Jadi kalau misalnya Ctrl M, press, lalu kalau misalnya lepas, rilis. Kita misalnya tidak rilis ya, press. Nah, kalau misalnya kita rilis baru lepas, baru muncul yang rilis. Itu behaviornya untuk toggle light. Nah, sekarang misalnya kita mau kasih behavior untuk yang axis mapping yang kita buat tadi, kan namanya coba key axis. Kita kasih namanya coba key axis. Oh ya, kalau misalnya di sini kita lihat itu ada axis event sama ada axis value. Nah, axis value ini berarti dia mereturnkan value axisnya yang -1 atau 1 itu. Nah, kalau misalnya, nah kita coba aja pilih yang ini. Nah, kalau di sini itu dia axis value itu mereturnkan floatnya tadi itu yang -1 atau 1 floatnya. Nah, yang pertama tuh execution event execution pin. Nah, ini akan jalan setiap frame, jadi akan jalan terus setiap frame. Nah, misalnya kita coba aja print string, kita coba print axis value-nya. Kita ini ada 0 sama P ya. Kita kalau O dan P. Kalau O -1, P 1. Nah, misalnya kita play. Nah, ini setiap frame kan jalan. Kalau misalnya kita tidak mengetikkan apa-apa itu 0. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tekan O, nah itu muncul -1. Itu scale-nya tadi, -1. Nah, kalau misalnya kita tekan P itu 1 scale-nya. Jadi seperti itu. Ini jalan setiap frame. Nah, sekian materi tentang action dan axis mapping. Semoga dapat berguna dan juga jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.